Bayangkan sebuah warung bakso sederhana yang setiap hari dipenuhi tawa pelanggan, aroma kuah gurih, dan sambutan hangat dari sang pemilik, Pak Darma. Semua orang mengenalnya sebagai pria ramah yang tak pernah mengeluh. Namun siapa sangka, di balik senyumnya yang menenangkan, ia menyimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan hidupnya kapan saja. Hingga suatu hari, seorang wanita muda yang tak pernah diperhitungkan menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini, Romansa Kacau. Senang sekali bisa kembali menemani kalian dengan sebuah cerita baru yang penuh kejutan, emosi, dan tentu saja pelajaran hidup yang menyentuh. Sebelum kita masuk ke kisah serunya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian sangat berarti, karena dari sanalah semangat kami untuk terus berkarya tumbuh setiap hari. Warung Bakso Dharma Jaya terletak di sudut jalan kecil yang selalu ramai dilalui orang. Meski bangunannya sederhana, hanya beratap seng dan bermeja kayu lama, ada sesuatu yang membuat tempat itu terasa hangat. Aroma kuah kaldu yang mendidih sejak pagi, suara pengunjung yang bercampur obrolan santai, serta senyum khas sang pemilik, Pak Darma, menjadi daya tarik yang tak tergantikan. Pak Darma dikenal sebagai pria paruh baya yang selalu tampak ceria. Walau kerutan di wajahnya jelas menunjukkan perjalanan hidup yang panjang, matanya selalu terlihat ramah dan penuh kebaikan. Ia hafal nama hampir semua pelanggan. Tahu siapa yang suka bakso tanpa mie, siapa yang alergi bawang, bahkan siapa yang sedang ada masalah rumah tangga. Semua orang merasa nyaman di dekatnya. Namun, tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah warung tutup. Setiap malam, saat lampu-lampu kota mulai redup, Pak Darma selalu duduk sendirian di dapur kecilnya. Ia membuka sebuah buku catatan hitam lusuh, menatap angka-angka di dalamnya dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari senyum hangat yang biasa ia tampilkan. Pandangan itu penuh beban, penuh kecemasan. Kadang ia menghela nafas panjang, memejamkan mata lalu memijat pelipisnya. Seolah setiap malam ia sedang berjuang melawan ketakutan yang hanya ia sendiri yang pahami. Suatu pagi, datanglah seorang wanita muda bernama Naya. Usianya 21 tahun, penuh energi dan tampak cerah meskipun hidupnya tidak mudah. Ia datang melamar pekerjaan sebagai pegawai warung. Sederhana, tapi jelas terlihat semangat besar di matanya. Pak Darma menerima Naya tanpa banyak pertanyaan. "Di sini kita seperti keluarga," katanya sambil tersenyum. Dan benar saja, dalam beberapa hari, Naya sudah akrab dengan pelanggan. Ia lincah, murah senyum, dan selalu menyapa siapapun yang datang. Berkatnya, warung yang sudah ramai semakin terasa hidup. Namun semakin lama bekerja, semakin sering pula Naya memperhatikan hal-hal ganjil tentang bosnya. Kadang ia menemukan Pak Darma melamun lama, sambil menatap pintu masuk seolah menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Kadang ia melihat bosnya tersenyum sambil melayani pelanggan, padahal matanya tampak sembab seperti habis menangis. Hal yang paling membuat Naya curiga adalah ketika ia tak sengaja melihat Pak Darma menyimpan amplop coklat ke dalam laci dapur, amplop yang sama yang ia lihat 2 hari sebelumnya, dan yang membuat wajah Pak Darma berubah seperti habis ditampar kenyataan pahit. Dari hari ke hari, Naya makin yakin Pak Darma menyembunyikan sesuatu. Sesungguhnya, sesuatu yang besar. Hari-hari berlalu dan semakin lama Naya bekerja di warung bakso itu,
semakin ia merasakan bahwa ada sesuatu yang tak beres pada Pak Darma. Di depan pelanggan, bosnya selalu tampak ceria dan ramah. Namun ketika warung mulai sepi, ekspresi itu berubah menjadi muram dan penuh kecemasan. Suatu sore yang sangat ramai, Naya melihat sesuatu yang semakin memperkuat kecurigaannya. Seorang pria berjas hitam datang, berdiri di dekat pintu dan memanggil Pak Darma dengan nada tegas. Pria itu tidak memesan apapun. Ia hanya berbisik singkat, namun bisikan singkat itu membuat wajah Pak Darma seketika pucat. Tanpa menunggu reaksi, pria itu langsung pergi begitu saja. Naya yang sedang menyiapkan pesanan pelanggan jelas melihat perubahan tiba-tiba itu. Pak Darma mencoba tersenyum, namun tangan yang memegang sendok tampak bergetar. Ia bahkan menjatuhkan mangkuk bakso, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Pelanggan bertanya apakah beliau baik-baik saja, tapi ia hanya menjawab, "Tidak apa-apa, mungkin kurang tidur." Tentu saja, itu bukan jawaban yang meyakinkan. Malam itu, ketika warung sudah sepi, Naya sengaja kembali untuk mengambil helm yang ia lupa. Tapi sesungguhnya, ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia masuk perlahan, ia mendengar suara kertas disobek dan nafas berat dari arah dapur. Ia mengintip dari balik pintu. Di sana, Pak Darma duduk membungkuk di kursi. Tangannya memegang amplop coklat yang ia lihat beberapa hari sebelumnya. Amplop itu berisi lembaran-lembaran kertas dengan angka besar yang membuat Naya terkanga. Pak Darma meremas rambutnya sendiri dan menghela nafas panjang. Seolah dunia akan runtuh kapan saja. Naya menahan nafas. Ia tak pernah melihat bosnya terlihat selemah itu. Dan saat ia hendak mundur, matanya tanpa sengaja melihat sebuah buku catatan hitam di samping kompor. Buku yang sama yang pernah ia lihat sekilas waktu membersihkan meja beberapa hari lalu. Ketika Pak Darma keluar dapur untuk mengambil air minum, Naya memberanikan diri mendekati buku itu. Ia membukanya perlahan, hanya 1 halaman. Ia tidak berniat mengusik privasi, hanya ingin tahu apakah kecurigaannya benar. Di halaman itu tertulis, "Tenggat pembayaran berikutnya 12 hari lagi. Jika tidak dibayar, warung disita." Naya menutup buku itu dengan cepat. Dadanya berdebar. Warung bakso Dharma Jaya akan disita. Ketika Pak Darma kembali, ia kaget melihat Naya masih ada di warung. "Oh, kamu belum pulang?" tanyanya gugup. Naya tersenyum kikuk, mencoba menyembunyikan ketegangan. "Saya tadi lupa helm, Pak." Pak Darma mengangguk, tapi matanya mencerminkan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Di perjalanan pulang, Naya memikirkan semuanya. Amplop misterius itu, pria berjas hitam, buku catatan penuh angka, warung yang mulai kehilangan semangat pemiliknya. Dan semua itu membuat Naya semakin yakin bahwa Pak Darma sedang menghadapi masalah besar dan ia menghadapinya sendirian. Sejak malam itu, Naya tak lagi memandang Pak Darma seperti bos biasa. Ia mulai melihat kekosongan di balik senyumnya, kelelahan di balik tawanya, dan ketakutan di balik keramahan yang ia tunjukkan setiap hari. Naya tahu, cepat atau lambat, ia harus melakukan sesuatu. Tapi ia belum tahu apa. Yang jelas, ia tidak bisa membiarkan bos sebaik itu tenggelam sendiri dalam kesulitan sebesar itu. Sejak malam itu, Naya bekerja dengan perasaan yang campur aduk. Setiap kali melihat Pak Darma menyapa pelanggan dengan senyum hangat, hatinya terasa sesak. Ia tahu, di balik senyuman itu ada beban besar yang disembunyikan. Namun Naya memilih berpura-pura tidak tahu, karena ia tidak ingin membuat Pak Darma semakin tertekan. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, hujan turun sangat lebat. Pelanggan terakhir pergi tergesa-gesa, meninggalkan meja-meja basah terkena percikan angin hujan.
Naya dan Pak Dharma menutup warung sedikit lebih awal. Setelah merapikan meja dan mematikan sebagian lampu, Pak Dharma duduk di bangku panjang sambil menatap hujan yang tak kunjung reda. "Naya," panggilnya pelan. Suara itu tidak seperti biasanya, tidak ceria, tidak tegas. Lebih seperti suara seseorang yang sedang kehilangan kekuatan untuk menyembunyikan rasa sakit. "Iya, Pak." Pak Dharma membuka mulutnya namun tidak jadi berbicara. Ia hanya menghela nafas panjang. Naya mendekat dan duduk di sampingnya. Suasana hening beberapa saat sebelum akhirnya pria itu berkata dengan suara lirih, "Kamu pasti melihat sesuatu, kan?" Ucapan itu membuat Naya terkejut, namun ia tetap diam. Pak Dharma tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. "Saya bukan orang bodoh, Naya. Saya tahu kamu memperhatikan. Kamu anak yang peka," katanya sambil memegangi buku catatan hitam yang kini tergeletak di meja. Naya mengangguk pelan. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud mencampuri. Saya hanya khawatir." Pak Dharma memejamkan mata. Selama beberapa detik, ia terlihat menahan sesuatu yang telah ia pendam terlalu lama. Lalu akhirnya ia mulai bercerita. Ternyata beberapa tahun lalu, istri Pak Dharma jatuh sakit dan membutuhkan operasi mahal. Tabungan mereka habis. Warung bakso warisan keluarganya hampir tutup. Dalam keputusasaan, Pak Dharma meminjam uang dari seorang rentenir yang menjanjikan bantuan cepat tanpa syarat. Padahal syarat itu muncul belakangan. Bunga melonjak, tenggat makin ketat, dan ancaman datang setiap kali ia gagal melunasi. "Saya pikir saya bisa mengejar pembayaran dengan mengerjakan lebih keras," kata Pak Dharma sambil menunduk. "Tapi saya salah. Hutangnya seperti tidak ada habisnya." Naya mendengarkan tanpa memotong. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Dharma terasa berat. "Istri saya meninggal tahun lalu," lanjutnya. Naya menahan nafas, dadanya ikut perih. "Dan saya masih harus membayar hutang yang saya ambil demi menyelamatkannya." Saat itu, suara hujan menjadi satu-satunya suara selain nafas berat mereka. "Rentenir itu mengancam akan menyita warung kalau saya tidak melunasi pembayaran terakhir dalam beberapa hari. Warung ini satu-satunya yang tersisa dari keluarga saya. Rumah, tanah, semuanya sudah terjual untuk membayar pengobatan." Untuk pertama kalinya sejak bekerja, Naya melihat air mata jatuh di pipi bosnya. Pria yang selama ini terlihat begitu kuat dan tegar, ternyata sudah lama roboh di dalam. Tanpa berpikir panjang, Naya meraih tangan Pak Dharma. "Pak, Anda tidak sendirian. Izinkan saya bantu." Pak Dharma menggeleng cepat. "Tidak, Naya. Kamu masih muda. Ini masalah saya, bukan kamu. Saya tidak mau menyeretmu ke dalam kesulitan ini." Namun kali ini Naya bersikeras. "Pak, kalau Anda terus menghadapi semuanya sendiri, masalah ini tidak akan pernah selesai. Izinkan saya melakukan sesuatu. Saya tidak tahu apa, tapi saya yakin saya bisa bantu." Mata Pak Dharma memandang Naya dengan kebingungan, haru, dan sedikit harapan yang lama hilang. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa sendirian. Dan sejak malam itu, rahasia gelap yang selama ini ia pendam tidak lagi menjadi beban yang harus ia tanggung seorang diri. Naya sudah masuk ke dalam lingkaran itu, dan ia siap melakukan apapun untuk menolong. Setelah rahasia besar Pak Dharma terungkap, malam itu Naya pulang dengan pikiran yang tak henti berputar. Hujan yang mengguyur sepanjang perjalanan justru menambah rasa tekad dalam dirinya. Ia tahu situasi ini tidak bisa dibiarkan. Warung bakso yang setiap hari dipenuhi pelanggan setia itu tidak boleh jatuh ke tangan rentenir kejam. Keesokan paginya, Naya datang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Pak Dharma sedang duduk di dapur, menatap ember adonan bakso sambil melamun. Seolah bebannya terlalu berat bahkan untuk memulai pagi. "Pak," sapa Naya lembut. Pak Dharma terkejut sedikit.
lalu tersenyum hambar. "Kamu datang cepat sekali. Saya sudah punya beberapa ide," katanya sambil meletakkan sebuah buku catatan di meja. Mata Pak Dharma sedikit melebar. "Naya, kamu tidak perlu. Saya ingin membantu, bukan karena kasihan, tapi karena warung ini berharga bagi Bapak, bagi pelanggan, dan sekarang bagi saya." Pak Dharma terdiam. Ia tidak menyangka seorang pegawai baru bisa peduli sedalam itu. Naya mulai membuka catatannya. "Pertama," katanya, "kita harus meningkatkan pemasukan dalam waktu singkat. Saya pikir kita bisa memanfaatkan media sosial." Pak Dharma mengangguk pelan, meski tampak ragu. "Ini saya orang jadul, Naya. Saya bahkan tidak tahu cara pakai yang namanya TikTok itu." Naya tertawa kecil. "Tenang Pak, biar saya yang urus." Ia menjelaskan rencana membuat video proses pembuatan bakso, testimoni pelanggan, hingga konten lucu-lucu seputar warung. Sesuatu yang sederhana, tapi cukup untuk menarik perhatian. Kemudian ia membuka halaman berikutnya. "Kedua, kita buat promo semangkuk kebaikan. Pelanggan bisa membayar bakso lebih untuk membantu warung ini. Tapi kita bungkus sebagai gerakan sosial, bukan curhat masalah utang." Pak Dharma memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu luar biasa, Naya. Tapi saya tidak enak hati meminta-minta pada pelanggan." Naya menggeleng. "Kita tidak meminta belas kasihan. Kita menawarkan kesempatan orang berbuat baik." Perkataan itu membuat Pak Dharma terdiam lama. Pelan-pelan, senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang mulai berisi harapan. "Dan yang ketiga, kita harus menghadapi rentenir itu. Mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Kita harus berani." Pak Dharma langsung menggeleng cepat. "Tidak, itu berbahaya. Orang itu bukan tipe yang bisa diajak bicara baik-baik." Namun, Naya menatapnya mantap. "Justru karena itu, kita harus bersiap. Bapak tidak boleh menghadapi semuanya sendirian." Perdebatan kecil terjadi, tapi akhirnya Pak Dharma menyerah. Ia tahu Naya tidak akan goyah. Beberapa hari berikutnya, rencana mereka mulai dikerjakan. Naya membuat akun media sosial untuk warung bakso. Ia merekam video Pak Dharma menggiling daging, membentuk bakso, dan menyajikan semangkuk bakso panas yang uapnya menggoda. Pelanggan tetap yang datang pun ikut direkam, memberikan komentar jujur, dan semuanya tampak sangat mendukung. Dalam waktu singkat, video itu mulai menyebar. Komentar berdatangan. Banyak yang penasaran dan ingin mencoba bakso buatan Pak Dharma yang ramah dan sederhana. Warung mulai lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan pun membeli paket promo semangkuk kebaikan tanpa banyak bertanya. Setiap malam, Naya mencatat pemasukan tambahan itu. Mereka memang belum mencapai jumlah yang dibutuhkan, tapi cahaya harapan sudah tampak di ujung jalan. Dan pada suatu malam, ketika warung sedang penuh sesak oleh pelanggan baru yang datang berkat viralnya video, seseorang dengan jaket hitam berhenti di depan warung. Naya melihatnya dari jauh, dan tanpa perlu bertanya, ia tahu. Siapa itu? Rentenir itu datang. Dan bab berikutnya akan mengubah segalanya. Malam itu, suasana warung yang awalnya ramai mendadak berubah tegang ketika pria berjaket hitam itu melangkah masuk. Langkahnya berat, dingin, dan penuh ancaman. Para pelanggan mulai saling berbisik. Beberapa bahkan diam-diam memutuskan membungkus pesanannya lalu pergi lebih cepat. Pak Dharma yang sedang menyiapkan mangkuk bakso langsung berhenti. Wajahnya pucat seketika, seolah seluruh darahnya turun ke kaki. Naya melihatnya, lalu tanpa pikir panjang ia maju dan berdiri di samping sang bos. Pria berjaket hitam itu tersenyum miring. "Wah, ramainya warungmu sekarang, Pak Dharma," katanya sambil menatap tajam. "Kelihatannya sudah siap bayar hutang ya?" Naya menelan ludah. "Kami sedang berusaha mengumpulkannya. Tolong beri sedikit waktu lagi."
Pria itu mendengus. Hutang ya hutang, bisnis ya bisnis. Tidak ada yang namanya tunggu. Hari ini tenggatnya. Pak Dharma gemetar. Tapi uangnya belum lengkap. Pria itu mulai berjalan-jalan kecil di dalam warung sambil mengetuk meja pelanggan. Kamu pikir aku peduli? Warung ini bisa langsung kuambil. Kalau perlu, kurombak jadi tempat lain. Naya menatapnya penuh keberanian. Bapak tidak bisa sembarangan. Warung ini punya izin. Banyak pelanggan yang mendukung Pak Dharma. Pria itu mendekat, menatap Naya dari jarak sangat dekat. Oh, jadi kamu yang sekarang jadi pahlawan kecilnya ya? Beberapa pelanggan mulai bangkit untuk pergi, takut terlibat. Namun sebelum situasi memburuk, seseorang tiba-tiba berdiri dari meja pojok yang sejak tadi tak mereka sadari kehadirannya. Pria itu tinggi tegap, memakai kemeja rapi dan mengeluarkan kartu identitas dari sakunya. Cukup, katanya dengan suara tegas. Saya dari Koperasi Mikro daerah sini. Kami sudah menerima banyak laporan mengenai praktik penagihan tidak wajar dan bunga hutang yang tidak sesuai ketentuan. Pria berjaket hitam itu tampak terkejut. Kamu siapa? Saya sedang melakukan survei lapangan. Dan kebetulan, setelah mengecek data, hutang Pak Dharma sebenarnya bisa dinegosiasikan ulang. Naya menatap pria itu dengan tatapan tidak percaya, seolah pertolongan datang dari langit. Pak Dharma sampai bersandar pada meja, berusaha memproses apa yang terjadi. Pria berjaket hitam itu mulai marah. Ini urusan pribadi, jangan ikut campur. Pria dari koperasi tersenyum tipis. Urusan pribadi? Anda menggunakan sistem bunga yang tidak legal. Kalau mau, saya bisa panggil petugas sekarang juga. Pilihannya mudah, negosiasi ulang atau diperiksa. Keheningan panjang memenuhi warung. Akhirnya dengan wajah penuh kekesalan, pria berjaket hitam itu mengeluarkan kertas. Oke, negosiasi ulang, tapi cepat. Dalam waktu singkat, jumlah hutang disesuaikan ulang mengikuti aturan resmi. Angkanya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Pak Dharma sampai hampir menangis ketika melihatnya. Setelah rentenir itu pergi, seluruh pelanggan yang tersisa langsung bertepuk tangan. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi hangat dan penuh kelegaan. Pak Dharma menggenggam tangan Naya. Kamu, penyelamat saya. Kalau bukan karena kamu, warung ini sudah hilang. Naya tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak. Pria dari koperasi menghampiri mereka. Kalian punya warung yang bagus dan komunitas yang kuat. Pertahankan. Dan satu lagi, katanya sambil tersenyum kepada Naya. Kamu punya talenta memimpin yang jarang dimiliki orang. Setelah pria itu pergi, Naya dan Pak Dharma berdiri di depan warung memandangi lampu yang temaram tapi kini terasa lebih terang dari biasanya. Bukan karena warung itu berubah, melainkan karena harapan yang akhirnya kembali menyala. Mulai besok, kata Pak Dharma, kita bangun lagi warung ini. Lebih besar, lebih baik, dan lebih bahagia. Naya mengangguk mantap. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai. Dan tanpa mereka sadari, sebuah cerita baru lahir. Tentang keberanian, kejujuran, dan seberapa besar peran seorang wanita sederhana bisa mengubah hidup seseorang. Dan itulah akhir dari kisah penuh perjuangan antara Pak Dharma, sang bos bakso yang menyimpan beban besar, dan Naya, wanita sederhana yang tak pernah disangka menjadi penyelamatnya. Dari rasa takut, mereka menemukan keberanian. Dari masalah besar, mereka menemukan harapan. Dan dari pertemuan yang tampak biasa, mereka justru membangun kekuatan baru yang mengubah hidup keduanya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kadang bantuan datang dari orang yang paling tidak kita duga. Bahwa sekecil apapun kebaikan, jika dilakukan dengan tulus, bisa memberi dampak yang luar biasa. Dan yang paling penting, hidup tidak pernah benar-benar buntu selama kita berani meminta bantuan dan tidak menyerah. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Jangan lupa subscribe, like,
dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.